Baik, kita lanjutkan pada bagian yang kedua, di mana kita akan membahas tentang karakteristik dari skala dan instrumen penelitian. Karakteristik skala ini ada perbedaan, ada urutan, ada jarak, ada asal yang unik. Misalnya skala nominal, perbedaan, ya. Urutan, no, nggak ada urutan ya. Jarak juga nggak kelihatan jaraknya. Asal yang uniknya juga nggak ada. Kemudian skala ordinal, perbedaan, iya. Urutan, iya beda karena ordinal, urut. Jarak, sayangnya nggak ada jaraknya. Jadi maksudnya nggak ada jaraknya itu bahwa kalau urutan pertama itu misalnya 100, urutan kedua 99, urutan ketiga 80, misalnya. Jadi nggak ada jaraknya, nggak spesifik. Asal yang unik juga nggak ada. Interval tuh perbedaan ya, yes. Urutan ya, jarak iya, tapi asal yang unik tidak. Makanya kemudian di rasio itu semuanya yes. Ada perbedaan, ada urutan, ada jarak, ada asal yang unik. Makanya skala rasio itu merupakan skala yang paling teliti di dalam pengukuran variabel. Lanjut ya, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan uji signifikansi. Pada skala nominal, ukuran pemustatannya itu mode. Ukuran penyebarannya nggak ada. Uji signifikansi, chi-square. Kemudian untuk ordinal, ukuran pemusatan itu median. Ukuran penyebarannya semi-interquartile range. Uji signifikansi itu rank order correlation. Skala interval, ukuran pemustatannya itu mean, nilai tengah. Rata-rata statistik ya. Ukuran penyebarannya itu standar deviasi, varian dan kovarian. Uji signifikansi adalah uji T dan uji F. Skala rasio itu sama tuh, sama dengan yang skala interval. Jadi ukuran pemustatannya mean, bukan mean ya, mean. Ukuran penyebarannya standar deviasi atau varian atau kovarian. Uji signifikansinya uji T dan uji F. Tahu kan apa bedanya uji T dan uji F ya? Nah, kita lanjut pada metode penelitian dan instrumen. Di bukunya Sugiono itu ada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Penelitian campuran, bukan sotomi, campur kaki, bukan. Campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Jenis instrumennya kuesioner, ya. Kuantitatif itu pakai kuesioner. Campuran juga pakai kuesioner. Tapi kualitatif nggak pakai kuesioner. Tes juga kuantitatif pakai itu. Campuran juga pakai. Wawancara itu kualitatif dan campuran. Observasi kualitatif dan campuran. FGD kualitatif dan campuran. Dokumen studi dokumentasi itu ya bisa kuantitatif, bisa kualitatif, bisa campuran. Informan nggak ada tuh di kuantitatif, kualitatif dan campuran dia. Alat ukur semua mungkin bisa ada itu. Ukur di kuantitatif ada, di kualitatif ada, campuran juga ada. Instrumen kuesioner. Kuesioner itu kan digunakan mengembangkan variabel-variabel menjadi butir-butir kuesioner dengan cara definisi konseptual. Kita lihat definisi konseptualnya sama dengan sintesa di bab 2, sintesa variabel di bab 2. Definisi operasional itu mendeskripsikan variabel berdasarkan cara mengukur. Jadi kata kuncinya itulah skor. Gimana skor ditentukan?
Kisi-kisi instrumen berisi dimensi dan indikator variabel yang digunakan untuk menyusun instrumen. Contoh kisi-kisi instrumen, misalnya variabel etos kerja. Variabel etos kerja itu ada dimensi internal locus control. Indikatornya ditentukan diri sendiri. Berapa butir pernyataan atau butir pernyataan? Di sini butir pernyataan 1, 2, 3, 4. Ini memang sengaja dibikin berpasangan, di mana masing-masing indikator itu ada pertanyaan atau pernyataan negatif, pertanyaan atau pernyataan positif, sehingga nanti dalam uji reliability itu juga lebih mudah dilakukan. Etos kerja itu tadi kan dimensinya internal locus control. Itu ada indikator lain, misalnya ada upaya. Ini 4 butir pernyataan atau pertanyaan lagi misalnya. Itu negatif positif. Komitmen terhadap pekerjaan, tanggung jawab dan motivasi kerja. Bekerja merupakan investasi, itu juga ada 2 indikator. Bekerja menghasilkan kekayaan, tidak bekerja menghasilkan kemelaratan. Jadi ada positif negatif. Manajemen waktu, misalnya bahwa time is money, atau ada jadwal waktu. Contoh kuesionernya, di sini udah kan kuesionernya itu kan ini pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan, kemudian skalanya mungkin katakanlah skala Likert ya. Itu kan kalau pertanyaan positif, pertanyaan yang positif, pertanyaan negatif itu kan kebalikannya tuh. Kalau selalu negatif itu, kalau pertanyaan negatif atau pernyataan negatif, jawabannya selalu, skornya mesti paling kecil. Selalu 1, sering 2, kadang-kadang 3, pernah 4, tidak pernah 5. Sebaliknya kalau pernyataan positif, itu selalu skornya paling tinggi. 5, sering 4, kadang-kadang 3, pernah 2, tidak pernah 1. Jadi ini contoh bagaimana kita mengukur instrumen dengan pernyataan atau pertanyaan positif dan negatif. Itu lebih banyak digunakan ketika kita akan menguji reliabilitas dari instrumen yang kita pakai. Uji validitas instrumen. Uji validitas instrumen itu biasanya diperlukan yang terutama untuk instrumen-instrumen yang kita kembangkan sendiri dalam penelitian, sehingga perlu kita uji validitasnya dengan cara mengkorelasikan ya, setiap jawaban setiap responden atau skor yang diperoleh dari setiap responden itu dengan skor totalnya. Jika korelasinya itu signifikan, maka kita anggap valid. Kalau tidak signifikan, ya kita tidak gunakan karena tidak valid. Korelasikan skor butir dengan skor total. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, butir tersebut signifikan. Exercise, ya kita ini exercise 2. Jadi exercise yang pertama itu kan kita terkait dengan kajian teori. Ini exercise yang kedua, ini instrumen penelitian. Terutama kita punya satu variabel terikat, 2 variabel bebas, dan 1 variabel moderator, maka kita akan punya 4 instrumen penelitian. Definisi konseptual sama dengan sintesa pada variabel Anda di exercise 1. Definisi operasional mendefinisikan variabel berdasarkan cara mengukur, jadi bagaimana skor itu ditentukan. Kisi-kisi instrumen berisi dimensi dan indikator variabel yang digunakan untuk menyusun instrumen. Misalnya gini, dimensinya apa, indikatornya apa, nomor butirnya berapa saja gitu. Dari setiap variabel yang terikat. Gitu juga untuk variabel bebas 1, ya. Ada definisi konseptualnya, ada definisi operasionalnya, ada kisi-kisi instrumennya. Sama kayak gitu tadi, ada dimensinya, indikator, nomor butir. Untuk variabel bebas 2 juga begitu, definisi konseptual, definisi operasional, dan kisi-kisi instrumen. Ini kisi-kisi instrumen untuk variabel bebas 2. Untuk variabel moderator juga
dibuat dengan cara yang sama. Masing-masing ada definisi konseptual, ada definisi operasional, ada kisi-kisi instrumen. Dan untuk itu nanti saudara saya minta untuk exercise ini mengembangkan instrumen ya, berdasarkan variabel-variabel yang sudah saudara tentukan. Di exercise 1 kan saudara menentukan, saya minta saudara menentukan satu variabel terikat, 2 variabel bebas, dan 1 variabel moderator. Di 4 variabel. Kemudian bagaimana variabel-variabel itu diukur, ini di dalam exercise ini kita akan tentukan. Saya kira demikian untuk bagian yang kedua. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik sehingga exercise-nya bisa dilakukan dengan baik. Sehingga nanti akan memudahkan saudara di dalam satu tugas utama yang besar, ya, tugas individual. Tugas yang besar itu berupa rancangan tentang gagasan penelitian saudara untuk tesis saudara. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan atau masih ada hal-hal yang kurang jelas bisa dikomunikasikan. Sebaiknya kita lakukan di forum diskusi atau di WA group gitu, jangan sendirian ya, supaya yang lain-lain juga bisa ikut menyimak pertanyaan-pertanyaan dan memahaminya. Kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.